Shalom, selamat pagi buat kita semua jemaat GKKD Medan. Salam sejahtera, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan on fire tentunya, walaupun kondisi yang tidak begitu baik pada masa saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, inilah ibadah kita yang pertama sejak mewabahnya COVID-19. Sinode memutuskan untuk semua jemaat GKKD Medan untuk beribadah di rumah masing-masing dan mendengarkan, kita putuskan bersama pemimpin di Medan untuk khotbah itu direkam dan kita dengar masing-masing. Setelah itu nanti kita semua merespon di antara keluarga kita menanggapi renungan yang disampaikan. Saudara-saudara, saya ambil renungan hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang kekasih, kata atau kalimat bersukacitalah senantiasa mengandung makna perintah aktif. Kalau ada kata perintah, berarti harus dilakukan, harus dilaksanakan. Kalau ada perintah dari komandan kepada anak buah dalam sebuah instansi militer, maka anak buah wajib melaksanakan perintah yang diberikan oleh sang komandan, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan ini berupa perintah aktif bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahwa kita harus bersukacita senantiasa. Bukan kadang-kadang, tetapi senantiasa. Ada kata senantiasa, saudaraku. Berarti selalu kita harus mengerjakan hal ini, kita harus melakukan hal ini, saudaraku. Kata bersukacita, saya teringat dengan peristiwa, saya akan percaya ini semakin menguatkan saya, saudaraku, bahwa makna yang paling penting, arti dari bersukacita ini akan menjadi begitu membuat kita semakin bergairah. Suatu ketika, murid-murid Tuhan Yesus, setelah mereka diutus oleh Yesus, mereka pergi memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, dan mereka mengusir setan, berdoa orang sakit, dan menguatkan orang yang lemah, saudaraku, dan menyampaikan kembali kepada Yesus pelayanan mereka. Dan hati mereka begitu meluap-luap bersukacita, saudaraku. Yesus senang mendengarnya. Dan kita juga pernah melakukan hal tersebut, ya. Nah, lalu setelah murid-murid menceritakan sepuasnya kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada mereka, dan ini sangat penting, saudaraku. Saudara harus mendengarkan baik-baik dan memaknainya, merenungkannya baik-baik. Karena ini akan membuat kita semakin bergairah, ya. Akan menjadi begitu optimis dengan hidup ini, saudaraku. Tidak takut, ya. Saudaraku, Yesus berkata kepada mereka, bersukacitalah bukan karena setan jatuh, dikalahkan, roh jahat lari terbirit-birit, atau sakit penyakit diusir dari setiap orang. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya yang lagi meluap-luap bergembira, bersukacitalah sebab atau karena namamu ada di kitab kehidupan. Wow, Tuhan katakan bersukacitalah karena namamu ada di sorga, disebut di antara para malaikat. Saudara, luar biasa. Ini menjadi suatu terobosan bagi kita, perenungan bagi kita, ya, pagi ini, ya. Berbahagialah engkau, bersukacitalah engkau karena engkau adalah milik sorga, bukan milik dunia. Karena kita datang dari sorga, bukan dari dunia, saudara. Ini luar biasa. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap bersukacita. Walaupun keadaannya tidak memungkinkan kita untuk bersukacita. Ada takut, segala macam. Tapi kita harus nyatakan rasa sukacita kepada semua orang, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah namanya ada di sorga, saudaraku. Ya, amin. Nah, sekali lagi saya katakan, ini luar biasa, ya. Maka semua ini akan bisa kita lewati, tidak aja hari ini. Percayalah, hari-hari semakin buruk pun ke depan, engkau dan saya akan tetap teguh melewati semuanya, saudaraku. Amin. Yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Tuhan mau supaya kita tetaplah berdoa. Ini ada juga makna perintah aktifnya, saudaraku. Supaya anak-anak Tuhan selalu berdoa.
Mengingat tentang doa, saudara-saudara pasti tahu siapa itu Daniel. Sebelum kisah dia masuk ke gua singa pun, ternyata dia memiliki kebiasaan sehari-hari, memiliki habit yang dia lakukan setiap hari, saudara. Apa itu? Dia berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya, memuji dan menyembah Tuhan. Suatu kebiasaan yang baik, di mana kebiasaan yang menyenangkan Tuhan. Ini adalah tipe orang yang benar-benar mengenal Allahnya. Ya. Dikatakan dalam Daniel 1 dia memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Jadi jika engkau dan saya mau memiliki roh yang luar biasa, hanya dengan berdoa. Luar biasa. Tuhan mau kita tetap berdoa. Saudara-saudara, berdoa bisa kau lakukan dengan secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa, berpuasa. Ada satu peristiwa ketika murid-murid mengusir roh-roh jahat, tidak bisa, saudaraku. Tetapi Yesus berkata, untuk jenis yang ini kamu harus berdoa. Bahkan ada yang menambahi dalam kurung berpuasa. Nah, saudaraku, orang-orang yang berdoa pasti orang-orang yang optimis. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang memiliki masa depan, yang gak takut dengan apa yang menghadang di depan. Orang-orang yang mampu menerobos setiap tembok-tembok. Itulah orang-orang yang berdoa. Orang yang berdoa gak gampang jatuh. Orang yang berdoa kan tetap teguh berdiri. Amin, saudaraku. Tuhan mau kita semua berdoa. Amin. Bila kita tidak bisa berdoa dengan akal budi, saudara bisa berdoa dengan bahasa roh, bahasa lidah, karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan bila engkau belum memilikinya, mintalah kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, saudaraku, Dia akan memberikannya kepadamu. Jangan malu, jangan takut, jangan bimbang. Ya, karena itu sifatnya untuk membangun diri kita sendiri. Amin, haleluya. Nah, yang terakhir di sini dikatakan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur itu seperti materai, bahwa saya adalah milik Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita adalah mengucap syukur. Bukan mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kekhawatiran, pesimis. Bisanya, mampukah kita melewati semua ini? Orang-orang yang percaya harus berkata, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau menetapkan aku sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Aku akan bisa melewatinya karena tangan Allah yang kuat mengangkatku terbang tinggi seperti burung Raja Wali melintasi gunung-gunung yang tinggi. Demikianlah anak-anak Tuhan, hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Berkat yang keluar. Bukan kata-kata yang membuat situasi bertambah runyam, enggak. Tapi mari anak-anak Tuhan bangkitkan orang sekitar kita. Katakan, masih ada harapan. Ada Yesus, ada Tuhan yang menolong kita. Amin, saudaraku. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Yaitu apa? Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah atas segala sesuatunya. Amin, saudaraku. Saya rasa sampai di situ renungan singkat. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kita terus berdoa buat pemimpin kita. Ada informasi Bang Rodin Sosaragi di Opnem dan Bang Edu Moniong juga di Opnem. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama berdoa buat para pemimpin, abang-abang kita, bapak-bapak rohani kita, supaya mereka boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari kita belajar mengucapkan kata-kata yang optimis. Ya, implementasi dari firman Tuhan itu harus real. Gereja menjadi jawaban bukan hanya bagi orang dunia, tapi bagi anggotanya sendiri seharusnya.
bagi orang percaya itu sendiri seharusnya, bahwa nama Tuhan begitu berkuasa, bahwa janji Tuhan ada dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Amin saudaraku. Yang penting bagian kita adalah apa? Masuk, hidup di dalam hukumnya Allah, hidup dalam janji-janji Allah, hidup benar di hadapan Allah. Amin. Puji Tuhan, sampai di situ renungan firman Tuhan. Kita berdoa sebentar. Tuhan, kami berdoa, terima kasih buat firman yang singkat, renungan yang singkat, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus bersuka cita, tetap berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa dalam ibadah yang tidak biasa bagi kami saat ini, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam setiap rumah demi rumah, dalam setiap saudara, keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya firman berkuasa, Tuhan hadir dalam setiap apa yang kami kerjakan. Dalam menghadapi situasi yang tidak baik sekarang ini, kami percaya Tuhan hadir menolong kami melewati badai ini. Kami percaya Indonesia dipulihkan. Kami percaya kota Medan dipulihkan. Gereja menjadi jawaban bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih kami terus berdoa buat Bang Robinson Saragi, Sati Diopnem. Tuhan pulihkan dia, bangkitkan kembali imunnya Tuhan. Kami berdoa supaya virus COVID-19 ini itu tidak berfungsi dalam tubuhnya. Virus ini mati Tuhan. Demikian juga Bang Edumonium, pulihkan keadaan dia Bapak, serta pemimpin yang lainnya. Saya berdoa berkati mereka, jaga lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya percaya kami hari-hari ke depan bisa melewati semuanya hanya bersama dengan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, kami akan berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa syukur. Amin.